Yubi Talk kali ini bersama saya Ida Ayu Dewi. Tentunya Yubi Talk akan hadir di depan Anda mengangkat topik-topik yang menarik untuk diperbincangkan. Tentunya kita tahu bersama bahwa kita hidup di tengah lingkungan yang bermedia. Kadang efek media tidak terasa membawa muatan-muatan negatif yang tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya dan penonton, anak-anak dan remaja. Dan kali ini Yubi Talk akan mengangkat pentingnya literasi media di masyarakat. Telah hadir narasumber saya, dua orang narasumber, seorang praktisi media, Bapak Bambang Semedi. Apa kabar Pak Bambang? Terima kasih Pak, di tengah kesibukannya Bapak sudah menyempatkan hadir di Yubi Talk kali ini. Dan juga saya perkenalkan juga Bapak Yoyon Supriyono selaku psikolog dan juga dosen psikologi Universitas Brawijaya. Apa kabar Pak Yoyon? Baik selalu ya. Terima kasih telah hadir. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang literasi media, kita akan ajak pemirsa untuk melihat tayangan di mana pentingnya literasi media di tengah dampak negatif hasil terpaan media. Ini dia. Kini televisi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak sehari pun dalam kehidupan sebagian besar manusia terlepas dari kegiatan menonton televisi. Televisi adalah jendela dunia, di mana kita bisa melongok kehidupan atau kejadian di tempat yang jauh sekalipun. Televisi adalah panggung hiburan, di mana kita bisa memalingkan pandangan dan pikiran kita dari rutinitas dan permasalahan kehidupan. Di layar televisi kita bisa menyaksikan kehidupan dan pengalaman orang lain yang tidak kita kenal sebelumnya. Penawaran berbagai produk dagangan mulai barang kebutuhan pokok hingga barang mewah tersedia. Siaran televisi juga dipenuhi ajakan untuk melakukan pemilihan aspirasi politik, agama, atau paham tertentu termasuk budaya luar. Curahan siaran televisi bagaikan tamu yang tidak kita undang, yang tiba-tiba masuk memenuhi dan mendominasi ruangan kita, menyita sebagian besar kehidupan dan cara berpikir anggota keluarga kita. Bagaikan uang logam, siaran televisi mempunyai dua wajah. Seperti Dewa Janus dalam mitologi Yunani, televisi di satu sisi berwajah malaikat, sementara di sisi lain berwajah setan. Artinya, televisi mempunyai sisi nilai positif atau berguna bagi kehidupan kita. Namun di sisi lain, mempunyai nilai negatif yang perlu kita waspadai. Beberapa fakta yang cukup memprihatinkan adalah semakin banyaknya kasus kriminalitas remaja, baik aksi kekerasan maupun pelecehan, diduga diakibatkan oleh tayangan televisi. Sementara sebagian besar masyarakat kita belum memahami bahwa apapun yang ada di layar televisi sebenarnya tidak sama dengan kehidupan nyata. Film-film kartun yang kita kenal dan nikmati dari siaran televisi sebagian besar tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Banyak film kartun atau animasi yang kita saksikan setiap hari mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menggunakan berbagai aksi kekerasan, trik-trik kotor, bahkan dengan cara sadis untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, sebaiknya penonton televisi memperhatikan dan selalu mendampingi putra-putrinya ketika menonton siaran televisi kesayangannya. Perlu dijelaskan juga bahwa cerita di televisi sangat berbeda dengan kehidupan nyata sehari-hari. Itu tadi pemirsa berbagai macam tayangan yang kita sajikan untuk Anda, di mana bisa mengingat kembali bahwa banyak sekali dampak-dampak negatif yang dibawa oleh media itu sendiri. Dan kali ini kita langsung beranjak ke Pak Bambang Semedi. Pak Bambang, sebenarnya pentingnya literasi media untuk dewasa ini seperti apa Pak? Baik, begini. Kalau kita lihat, kita ini kan tadi sudah Anda katakan bahwa kita hidup di dalam lingkungan teknologi media yang sangat berkembang, sangat pesat, bahkan mungkin di luar perkiraan para ahli, bahwa kita sudah mencapai suatu tingkatan teknologi media komunikasi sudah sangat demikian sangat pesatnya. Sekarang mungkin ada keprihatinan bagi kita dari praktisi media adalah ada tiga hal. Yang pertama adalah dampak dari siaran televisi. Dua adalah dampak penggunaan media sosial yang sudah sangat meluas, dan yang ketiga adalah dampak internet. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang ini tingkat-tingkat kejahatan sudah sangat jahatan, apakah pelecehan seksual, dan pelakunya adalah anak-anak muda yang terutama dalam mereka yang pengguna media sosial atau mungkin memanfaatkan tayangan televisi yang katakan dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab gitu. Dan juga ada internet yang mudah diakses oleh siapapun kapanpun, dan itu filternya hampir tidak ada. Oleh karena itu pentinglah menurut saya
literasi media atau memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa tidak semua tayang TV itu baik ditonton, mana yang baik, mana yang tidak, itu harus tahu. Media sosial itu juga ada akibatnya, baik dipakai untuk komunikasi dan lain-lain, tetapi ada hal-hal lain yang mempunyai ekses sangat tidak baik, itu harus diketahui masyarakat. Demikian juga internet gitu. Oke. Bapak jelaskan ada televisi, internet, sosial media. Kita akan fokus ke televisi terlebih dahulu, Pak ya. Bagaimana menurut Bapak program-program yang sudah dihadirkan di berbagai media tentang unggulan-unggulannya tentang program televisi, apakah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Oke, jadi begini. Sebetulnya sebagian besar sudah memenuhi. Akhirnya masyarakat Indonesia sudah menjadi tahu seperti fungsi televisi ada to inform, mendapat informasi tentang ya sebagai jendela dunia lah. Kita tahu perkembangan sana piala sepak bola di Brasil kita bisa tonton langsung, itu kan dari televisi. Terus yang kedua juga mungkin hiburan, kita bisa dapatkan hiburan walaupun dampaknya juga sangat tidak baik. Juga ada to persuade, kita bisa menjual apapun gitu. Dan yang mungkin ketika ada educate. Tetapi paling tidak dari keempat itu ada sih seperti Dewa Janus gitu. Dianggap orang pakar komunikasi mengatakan bahwa siaran TV itu kayak Dewa Janus itu. Di mitologi Yunani ada dua muka, ada muka malaikat dan muka setan gitu. Muka malaikatnya itu tadi empat utuh. Tapi muka setannya ketika dia bermuka setan itu jahat sekali gitu. Sehingga sekarang contoh begini, saya punya pengalaman pribadi tahun 90-an, 80, 90, mungkin awal 2000-an, kalau saya ikut presiden dulu kita ke Timur Tengah. Dan kita semua diajak nonton tari perut itu. Wah, kita waduh seronok sekali gitu. Kita kadang waduh masa kayak gini. Tapi sekarang kalau kita lihat tayangan di TV kita, itu tari perut itu nggak ada apa-apanya, Pak. Dangdut kita jauh lebih serem, lebih itu Mbak, salah satu yang ini. Apakah memang perlu adanya, siapa yang bertanggung jawab Pak untuk tayangan-tayangan yang memang tidak bisa kita samakan antara tayangan yang di luar sama Indonesia, melihat culture kita sendiri kan berbeda. Siapa yang bertanggung jawab lebih utama? Oke, begini, yang paling utama sebetulnya pertama dulu mungkin pemerintah ya. Bagaimana pemerintah sebagai regulator. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 20 dan lain-lain. Tetapi kenyataannya dalam melaksanakan regulator sebagai orang pemegang law enforcement itu ternyata memang kita KPI pun ternyata masih belum terlalu kencang gitu. Mungkin apa hambatan dana atau hambatan politik dan lain-lain saya tidak tahu. Tapi yang jelas kurang kencang. Tetapi yang paling penting sekarang sebetulnya masyarakat. Di samping itu ada masyarakat. Ada tiga hal nih, yang pemerintah, masyarakat. Masyarakat sendiri harus diberi literasi ini sebetulnya. Tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya, orang yang bertanggung jawab medianya, perusahaan medianya, itu harus diliterasi. Sampai sekarang belum sampai ke sana gitu. Walaupun sudah ada langkah awal untuk mengawali. Paling tidak, tapi dia harus diliterasi. Karena apa? Yang nggak enaknya apa di Indonesia ini 90% lebih sedikit itu media kita itu profit orientation. Yang penting dapat duit, ada benefit, ada profit, tidak peduli, hampir kata tidak peduli dengan masyarakat mau jadi apa, tidak peduli. Mungkin itu Mbak. Jadi tiga hal itu. Jadi masyarakat itu yang penting, pemerintah penting, dan sebetulnya paling perlu sebetulnya adalah ini. Yang disebut sebagai self regulation itu, Mbak. Jadi ada filter sendiri bagi media itu, Bu, jangan terlalu begitu seperti itu. Baik, dari Pak Bambang kita akan beralih ke Pak Yoyon. Pak Yoyon, kita lihat bagaimana anak-anak remaja kita saat ini kan berkembang dengan sendiri tanpa mungkin ada terlewat dari pengawasan orang tua. Sebenarnya sejauh mana sih Pak efek dari tayangan-tayangan yang di media yang disiarkan oleh televisi itu sendiri terhadap perubahan perilaku terhadap anak-anak kita sendiri? Baik, Mbak Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang ya, terutama televisi ini begitu luas gitu, begitu jauh sekali dari apa yang kita bayangkan gitu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara anak-anak, berlanjut ke remaja, dewasa, itu butuh proses. Itu ya, dimana kalau kita bicara anak-anak, berarti kita bicara perkembangan awal gitu ya, dari masa balita ke anak-anak. Nah, kalau kita bicara anak-anak, berarti kita juga akan bicara tentang bagaimana sih kognitif mereka. Nah, kita bisa bayangkan anak-anak itu kognitifnya mungkin hanya kalau bisa dikatakan belum berkembang secara sempurna gitu. Meskipun mereka juga sudah dalam taraf perkembangan itu. Sehingga anak-anak itu lebih cenderung adalah ketika dia melihat atau kita bicara ada stimulus, maka mereka langsung merespon. Nah, respon inilah yang kadang-kadang kalau tadi dikatakan Pak Bambang bagaimana tentang perkembangan tingkah laku anak yang kadang-kadang bisa menjadi negatif, ya karena merespon apa yang mereka dapatkan dari melihat, mendengar, sehingga efeknya anak-anak paling mudah meresponnya adalah dengan meniru. Nah,
modeling kalau kita biasa sebut itu ya, sehingga akhirnya apa yang mereka tonton, mereka lihat, mereka dengar, yaitu langsung mereka lakukan. Karena mereka biasa adalah kalau tadi dikatakan filter, anak-anak masih belum memiliki filter yang kuat seperti itu, sehingga efeknya adalah ketika ada stimulus datang, ya mereka langsung merespon. Paling mudah meresponnya bagi anak-anak adalah meniru. Karena ada semacam teori mengatakan di perkembangan anak-anak itu paling mudah adalah untuk mencontoh. Nah, modelnya yang kita takutkan sekarang kalau tidak ada, kalau tadi dijelaskan Pak Bambang mungkin ada literasi, ya modelnya dari televisi, radio, internet, sehingga itulah yang akhirnya menyebabkan perilaku anak-anak mungkin saja sangat bermasalah ketika tidak adanya filter tersebut. Apakah ada tingkatan Pak perubahan perilaku itu kan, apakah dari tingkat yang lebih rendah sampai yang ketinggi? Untuk modelingnya sendiri, mereka akan meniru dari hasil mereka melihat, kemudian mereka akan meniru. Dari mana Bapak bisa jelaskan ke pemirsa tingkatan dari yang paling rendah sampai yang tinggi, paling parah gitu Pak, tingginya paling parah? Contoh seperti ini, ketika seorang anak ada tayangan televisi tentang berdiri di atas meja gitu ya, anak pasti akan, kok tidak dimarahi ya berdiri di atas meja. Berarti kalau saya meniru stimulus itu dan ternyata lingkungan ini tidak memberikan filter bahwa itu sudah salah, si anak pasti akan membuat, berarti duduk di atas meja itu biasa. Oke, tidak sesuai dengan norma yang kita diajarkan orang tua. Itulah yang akhirnya kenapa tayangan-tayangan itu kadang-kadang bisa membuat dampak positif ataupun membuat dampak negatif. Itu paling kecil. Berkata-kata keras kepada orang yang lebih tua. Mungkin kalau di televisi mungkin ada beberapa di sinetron yang contoh misalkan menghardik orang yang lebih tua. Kok kayaknya ada perasaan, berarti saya berkuasa gitu ya. Bayangkan kalau itu ternyata ditiru oleh anak-anak. Nah, ini mungkin saja ini yang bisa dari akhirnya hal-hal yang kita anggap ini biasa, akhirnya menjadi tinggi. Terutama tentang kalau ini yang menjadi marak adalah ketika hal-hal yang perilaku negatif, terutama tentang yang sekarang lagi booming adalah seksual, penyimpangan seksual. Nah, itu bisa aja ditiru gitu loh. Karena apa? Menganggap bahwa hal itu menjadi biasa kalau kita melihat di siaran, baik televisi maupun radio, ataupun di internet itu. Jadi makanya sebenarnya adalah kalau itu fungsi filter, sebenarnya filternya ada baik di orang tua sendiri maupun di masyarakat secara umum. Oke, tayangan-tayangan yang ada nih Pak ya, bagaimana seorang ibu, biasanya lebih dekat adalah ibu ya, bagaimana seorang ibu dapat memberikan satu larangan tapi yang secara halus kepada anaknya sendiri untuk bisa mengenali ini nggak boleh, nah ini yang boleh. Bagaimana langkah utama yang harus dilakukan secepat mungkin agar nanti dampak-dampak itu bisa kita minimalisir gitu Pak? Oke, baik. Kalau kita bicara bagaimana cara meminimalisir dampak gitu ya, yang paling mudah adalah dengan orang tua harus mengetahui. Itu yang pertama, mengetahui. Karena apa? Kalau kita bicara mengetahui, berarti kita bisa memantau. Sebenarnya anak-anak kita ini sudah sejauh mana sih dia melihat, mendengar, ataupun juga mungkin melakukan sesuatu, memantau, gitu ya. Yang kedua adalah mendampingi. Pendampingan kalau biasa disebut orang. Karena dengan mendampingi akhirnya anak itu kalau dia tidak tahu, dia tidak mencari sendiri atau malah mencari pada orang yang salah gitu ya. Cari sendiri apalagi. Apalagi buka internet gitu. Kalau tadi dikatakan internet itu bisa tahu dari penjuru ke utara, selatan, barat, timur, tanpa kita kemana-mana langsung tahu. Tapi kan kalau misalnya orang tua itu mendampingi, akhirnya anak itu, Bu itu apa sih? Bu itu perilaku apa sih? Boleh nggak ya melakukan seperti itu? Dan orang tua sebenarnya harus terbuka. Karena zaman sekarang itu nggak bisa orang tua langsung mengkat, ini nggak baik, ini nggak boleh nonton, langsung dimatikan. Itu kan juga nggak boleh. Karena apa? Anak itu ya paling mudah anak aja, semakin dilarang itu sebenarnya dia semakin mencoba, semakin penasaran ya. Nah, hal seperti itu sebenarnya adalah kita beritahu bahwa misalkan dia duduk di atas meja, coba dilihat baik nggak duduk di atas meja. Jadi kasih pengertian itulah yang sebenarnya harus diberikan oleh orang tua, bukan dengan langsung kamu lihat apa di HP, langsung diambil.
Itu bukan hal yang baik. Karena apa? Ketika seorang anak mengatakan, loh kok diambil? Ada apa ya diambil itu? Anak itu pasti akan bertanya-tanya, termasuk tadi misalkan semakin dilarang dia akan semakin ditekan, semakin dia akan mencoba itu. Dan yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah sekarang zamannya sudah berbeda. Mungkin kalau zaman Pak Bambang, saya gitu ya, namanya nggak boleh, ya paling kita cuma bilang, oh ya sudah nggak boleh. Tapi kalau sekarang kita bilang nggak boleh, tantangan tersendiri adik-adik ya. Karena itu menjadi ada apa yang nggak boleh. Semakin dia cari tahu, kalau cari tahunya positif, nggak masalah. Tapi kalau cari tahunya negatif, perilaku yang kita sebenarnya hendaki untuk dia berkurang ataupun hilang, ataupun jangan ditiru, akhirnya malah ditiru. Itu yang dari mengetahui terus mendampingi. Yang ketiga adalah bagaimana gerak tubuh kita merespon perilaku anak. Karena biasanya namanya anak kecil itu, ketika dia menari di mana, dia melakukan apa, kadang-kadang orang dewasa itu lucu ya, tersenyum. Nah, gestur tubuh orang tua itu juga akhirnya mempengaruhi. Kalau memang kita tidak suka, ya kita tampilkan tidak suka dulu. Nah, hal seperti itu yang akhirnya bisa meningkatkan. Oh, berarti ini maksudnya apa ya? Kenapa orang tua saya tidak suka? Disampaikan dengan cara halus ya Pak ya? Betul sekali, karena semakin ditekan, semakin menjadi dan semakin penasaran, dan itu akan berdampak justru negatif untuk itu. Kalau kita bicara tentang hal yang negatif. Kita kembali ke Pak Bambang Semedi. Pak Bambang, kita tahu bahwa tidak semuanya yang well educated masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan adakah kesepakatan khusus dari media memang ini kita harus batasi, atau memang karena Bapak tadi bilang kita melihat laba, melihat untungnya, jadi sehingga tidak perlu ada semuanya kita loskan aja seperti itu. Apakah ada kesepakatan sendiri antara insan pers untuk membatasi tayangan-tayangan itu, Pak? Sebetulnya gini, gerakan-gerakan khusus untuk sebetulnya gini, pembatasan kesepakatan mungkin belum ada, tetapi sebetulnya ada batasan-batasan yang oleh undang-undang itu. Undang-undang pers, undang penyiaran itu ada batasannya. Tetapi itu pun masih banyak juga yang pelanggar untuk dengan apa? Dalam hal ini pelanggaran dilakukan karena untuk meraih itu. Dan perlu Anda ketahui bahwa persaingan media khususnya televisi ya, di Indonesia ketat sekali. Karena kalau nggak salah rata-rata satu hari itu ya teman-teman dari media televisi nasional itu diperlukan uang operasional sekitar 1 miliar rupiah satu hari, sehingga dicari uang bagaimanapun caranya supaya dia bisa paling nggak bisa menutup uang ongkos itu gitu. Tetapi paling tidak seperti ini, perlu saya katakan bahwa media literasi ini memang tidak hanya untuk ini aja, tidak untuk masyarakat, tapi teman-teman media itu harusnya diberikan ini supaya ada self regulation. Oh, kok melayangkan ini nggak baik cari uang tapi tidak begitulah, mungkin seperti itu. Jadi kalau bisa memang teman-teman ini juga menyadarkan diri sendiri lah. Tetapi kalau kita bicara soal segmentasi dan lain-lain, itu memang aturannya seperti ini. Aturan segmentasi umur ya, kita bicara umur. Aturan sebenarnya ada. Jam sekian tayang ini ada bimbingan orang tua dan lain-lain itu ada. Ada cuplikan juga Pak ya, BO, bimbingan orang tua. Untuk semua umur ya. Tetapi paling tidak begini, ada beberapa kata-kata miring saya dengar. Kok nggak di KPI minta tolong ditulis itu BO atau itu BR. Ini menurut ada beberapa teman media di pusat mengatakan bahwa kalau tulis R dan kok ngerusung memperjorok layar gitu loh. Banyak informasi itu. Lebih enggak kalau lagi dia itu dikeluarin tapi kadang enggak. Lebih banyak enggak dimunculin. Slot yang khusus R itu dikasih iklan aja yang putar-putar gitu kan, jadi duit juga gitu. Jadi kembali lagi ke sana lagi gitu. Kita angkat kreatif gimana caranya biar untuk membantu masyarakat juga tahu ya Pak ya, untuk porsinya di mana. Kemudian Pak, apakah bagaimanakah program unggulan atau program-program yang emang idealnya untuk anak-anak dan untuk remaja dan untuk dewasa seperti itu? Bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak, perbedaan dari tayangan seperti apa yang harusnya kita sajikan sebagai dari media? Begini. Pertanyaan seperti gini, kembali ke sini. Apakah media itu memang cari uang, orientasi atau siapa atau public orientation atau ideologi dari media itu sendiri? Ideologi itu berpengaruh sekali. Katakanlah gini. Prime time, uang 1 miliar itu didapat dari prime time jam 6 sore sampai jam 10 malam untuk televisi. Yang 4 jam. 4 jam. Itu harus cari uang 1 miliar bagaimanapun caranya lah, dengan berebut rating ya, berebut rating itu.
kalau itu memasukkan acara anak-anak di situ, ya kan? Yang ketika banyak nonton itu masih nggak laku. Kartun itu nggak laku ya? Tapi itu ya itu TV yang masih coba-coba, masih itu masuk ke kartun, tapi nggak bisa. Itu disulap tempat itu. Oleh karena itu sampai saat ini menurut saya sulit sekali lah untuk ini remaja jam 6 sampai jam 7 atau anak-anak jam 6 7 jam 7 sampai 8 remaja terus orang tua itu nggak bisa. Pokok mau start jam 6 cari duit wis. Sampai jam 10. Sehingga banyak TV-TV nasional itu yang begini, silakan pasang iklan di tempat saya prime time jam 6 jam 10. Bonusnya saya beri yang pagi-pagi, yang siang-siang, silakan pasang, kita beri iklan di situ. Oleh karena itu TV yang sudah sukses jam 6 jam 10 di prime time dapat duit banyak, itu ada acara anak-anak, itu ada di pagi, sore, siang, itu hanya sebagai ini aja gitu, sebagai gitu. Jadi boleh nggak tepat juga karena pagi anak mau berangkat sekolah itu juga agak prime time, kedua second prime time. Itu orang baru nonton TV. Itu nggak cocok untuk anak, tetap orang tua. Informasi dan lain-lain. Nanti siang dikit ibu-ibu gitu kan, jual macam, jual apa gitu. Anak-anak hampir nggak punya tempat untuk itu gitu. Kalau diberi anak-anak, itu pun anak-anak yang diberi katakanlah tayangan anak-anak, katakanlah mohon maaf ini saya sebut katakanlah iklan tayangan animasi kartun Tom and Jerry kan. Tom and Jerry. Saya juga suka nonton semua. Padahal kalau lihat, mungkin Pak Yon itu bisa mendapatkan, itu kalau kita lihat, kalau anak itu tidak kita dampingi, ini Tom Jerry. Karena apa? Kalau anak meniru perilaku Tom Jerry, itu akan begini, semua persoalan, semua masalah hidup, itu diselesaikan dengan trik, dengan culas, dengan segala macam. Itu Tom Jerry. Itu perlu pendampingan. Padahal untuk Indonesia sendiri kekeluargaan, kita bicarakan di awal dulu. Oh iya Pak, Apakah ada bisa dibilang role model untuk negara mana sih Pak yang bisa kita contoh sukses melakukan literasi media ini? Belum di semua negara. Bahkan Amerika Serikat pun yang awal kemunculan media belum ya Pak ya? Karena apa yang menguasai adalah yang menguasai adalah profit orientation itu. Yang menguasai itu. Kecuali mungkin ada berita TV-TV negara-negara sosialis itu ya, negara-negara yang dikokang di negara, semua dibayar negara itu mungkin, dan nggak ada TV swasta yang profit oriented, mungkin bisa itu. Gitu, baik. Pak Yayan, sejauh mana sih Pak peran dari akademik sendiri di bidang pengajarannya, mungkin kurikulumnya mungkin akan ditambahkan untuk agar teman-teman ini juga mengerti gitu, adik-adik ini juga mengerti seperti apa Pak? Di prodi psikologi ya, terutama di perkembangan, sebenarnya mahasiswa itu sudah diberikan bagaimana sih pertumbuhan atau perkembangan gitu ya, mulai dari yang tadi saya sampaikan, mulai di dalam perut orang tuanya sampai dia itu sebenarnya kita sudah diberikan mahasiswa sebelum lahir pun sudah disiapkan sudah ya? Jadi bagaimana sih cara penyiapannya, terus akhirnya lahir, terus jadi balit mungkin bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun terus jadi anak. Nah semua itu sebetulnya dari peran akademis itu sudah menyampaikan kepada mahasiswa, karena bagaimanapun mahasiswa merupakan stakeholder juga dan juga merupakan bagian dari masyarakat gitu yang mungkin kami berharap dari teman-teman mahasiswa itu nanti bisa men-sharekan kembali bahwa ini loh perkembangan dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia pun itu pun kami akan sampaikan ke mahasiswa, dan kami menyampaikan itu dalam konteks mata kuliahnya gitu. Sehingga akhirnya mahasiswa bisa paham, dan akhirnya ketika dia berada di masyarakat itu bisa diterapkan. Hanya saja kalau tadi misalkan ada informasi dari Pak Bambang bahwa yang namanya siaran gitu ya, kadang-kadang yang kita perlukan adalah semacam hiburan sebenarnya Pak ya. Tapi mungkin terlena dengan hiburan itu, karena bagaimanapun kadang-kadang acara hiburan itu kita anggapnya hiburan, tetapi sebenarnya itu sangat mempengaruhi pola kognitif. Itu yang saya katakan, karena bagaimanapun yang terpenting adalah bagaimana itu mempengaruhi pola kognitif. Karena dengan kognitif itu akhirnya itu akan menetap, dan akhirnya kemanapun kita berada, dimanapun kita ke tempat manapun, ya itu yang akan terjadi gitu loh. Contoh misalkan kalau tadi misalkan Pak Bambang menyampaikan film Tom and Jerry gitu ya, coba kita lihat bagaimana sih kekerasan di sana berlangsung. Karena yang biasa kita lihat paling cuman tikus kejar-kejaran sama kucing, nanti kucing dengan anjing, fighting terus. Tapi coba dilihat bagaimana dia memecahkan piring-piringnya, memecahkan meja, dia memukul semuanya. Oke lah, kalau kita yang dewasa tahu bahwa itu hanya hiburan.
Tapi orang anak kecil sama temennya terus dia bawa kayu. Dan itu sah-sah saja. Nah, karena memang orang tua tidak melakukan. Kita menganggapnya bahwa itu tontonan anak-anak, tapi kita tidak melihat bagaimana di belakang itu. Bayangkan seorang anak kecil terus tiba-tiba, oh ini sendok gitu ya, terus dipukulkan ke tengah tuh. Karena di film kartun itu tidak ada rasa kelihatan apakah dia, paling kalau itu benjol cuma ditekan jadi kembali lagi, iya kan? Tapi bayangkan kalau anak kecil gitu, nah, akhirnya jadi berkelahi. Nah, hal itu, nah bayangkan kalau dan hal seperti itu loh, sebenarnya sepele gitu. Tapi kalau itu tidak adanya pendampingan, pengertian, akhirnya anak meniru hal itu. Piring semua dirusak, meja dirusak, apa-apa dirusak, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu tidak ada kontrol. Nah, kalau di film itu, adakah yang memarahi? Nggak ada kan? Semuanya ya. Jadi kita terbahak-bahak. Nah, terbahak-bahak. Ya, benar ya. Bayangkan saja kalau misalkan mbaknya gitu, ada orang tertawa, terbawa-bawa, berarti kan kita kan berpikir bahwa, oh itu menyenangkan ya perilaku seperti itu. Ditirulah, kalau tadi saya kembali di awal, ada proses meniru di situ. Modeling. Itu yang terpenting. Jadi bagaimanapun namanya mengetahui, mendampingi, dan akhirnya bisa mengerem, ada keterbukaan. Jadi akhirnya membuat anak itu menjadi lebih paham bagaimana sih sebenarnya apa yang saya lihat ini sudah betul atau tidak. Ya betul tadi kata Pak Bambang. Kalau saya katakan ada beberapa misalkan dari jam 6 sore sampai jam 10. Sekarang namanya anak-anak melihatnya itu pasti ya antara jam segitu sampai jam 10, jam 6. Karena apa? Habis masa mereka. Nah, bayang aja sekarang ngefans sinetron itu apakah remaja aja? Enggak, sekarang anak-anak kan. Bahkan lagu-lagu pun juga lagu anak-anak sekarang kalau kita lihat nggak ada ya. Yang ada malah lagu-lagu, dan itu yang sebenarnya akhirnya membuat anak-anak mudah sama sekali untuk. Dan ini harus diwaspadai oleh ibu-ibu dan juga kakaknya mungkin ya Pak ya. Kalau saya katakan bukan hanya ibu-ibu, tapi lebih bapaknya juga. Karena bagaimanapun keluarga yang baik adalah kalau kedua-duanya saling berada di samping anaknya. Lengkapi itu yang Pak penting. Ya. Oke, terima kasih. Pak Bambang, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat Pak akan pentingnya bahwa kita harus pilihlah pilihan tayangan itu yang edukatif, jangan sekedar hanya hiburan saja. Ya, oke. Kita mungkin kepingin pilih edukatif. Ada nggak TV kita yang edukatif gitu? Mungkin ada beberapa porsinya, memang porsinya lebih sedikit yang edukatif mungkin lebih banyak yang hiburan. Tapi paling tidak seperti itu. Ini dalam konteks saat ini, hari-hari ini kan kita dalam konteks ada pilpres dan lain-lain, ada setiap piala dunia dan lain-lain. Itu yang perlu dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, mata masyarakat semuanya itu adalah bahwa stasiun TV atau media massa apapun itu kan punya misi masing-masing di balik itu, ya kan? Jadi kita tidak boleh katakanlah percaya satu TV. Kalau TV A itu adalah yang membawa pilpres ini, TV B itu kita warna kuning, warna merah. Ya, warna itu kita memang harusnya kita paham betul. TV ini punya siapa? TV ini orientasinya kemana? Kan gitu kan. Kalau yang ini seperti apa gitu. Jadi kalau memang, dan yang perlu dipahami betul ya Mbak Dewi, bahwa apa yang di dalam agenda setting itu gitu. Ini memang punya setting mau ke sini. Ini pasti bisa ke sini gitu. Jadi kalau kembali lagi edukatif yang mana itu memang sekarang itu kita agak sulit itu mencari-cari TV edukatif yang mana gitu. Apakah yang nari-nari mulai sore sampai malam itu edukatif? Ya enggak juga, sulit juga gitu. Itu untuk televisi. Bagaimana dengan internet dan sosial media, Pak? Jadi efeknya begitu besar. Kalau kita bicara tentang media media yang lain ya, di luar televisi, sosial media katakanlah, ada beberapa kasus yang saya sangat prihatin, sangat beberapa. Salah satu contoh kasus yang mungkin agak ekstrim ya, mungkin perlu diwaspadai, mungkin terjadi di lingkungan kita juga ya. Jadi seperti ini, ada seorang cewek anak SMP berkenalan dengan seorang, katakan di dalam di Facebook itu, di media sosial itu, di Facebookan itu, dia tuh sebagai dokter, katanya sekolah di awal mahasiswa kedokteran, fakultas kedokteran, ini SMP, cewek. Terus kenal baik-baik karena wah dokter sama. Terus satu kali ditanyain, anak si Jamin, coba kamu sakit apa? Oh, saya punya sakit ini, agak pusing kepala ini. Coba kamu buka bajumu, dan kirim ke saya. Terus buka ini, berikan pose-pose macam, dan itu diupload di media massa. Dan itu sudah biasa sekarang. Tidak ada pengawasan dari orang tua juga. Situlah makanya itu peran orang tua juga itu lagi besar lagi itu. Tapi emang repot, orang tua sekarang repot ya. Artinya apa? Anak-anak SMP sudah minta gadget yang seperti yang bisa internet, bisa. Tetapi yang paling penting ya memang
dampaknya susah sekali. Tapi yang paling penting adalah anak itu dibekali dari rumah itu, dibekali tentang nilai-nilai norma agama dan diberitahu hitam putihnya hidup itu ini hitam ini putih dengan cara tertentu orang tuanya bagaimana caranya lah. Supaya ini baik, nah ini tidak baik. Alasannya kalau tidak baik karena ini, baik dan ini. Mungkin kalau dibekal dari rumah itu banyak, menurut saya bisa kita rem lah sedikit. Walaupun tidak bisa merem, bisa. Gitu. Demikian juga internet. Di kota-kota besar di sini, di Jakarta, di mana itu saya lihat di warnet-warnet itu banyak anak main game online yang dilakukan remaja-remaja mahasiswa. Itu anak kecil-kecil umur kelas 2, kelas 3 SD ikut ke situ, ikut main, ikut lihat. Tapi karena mahasiswa orang iseng dibukakan situs-situs yang anak itu ketawa gitu. Dan itu sudah hal sangat biasa. Berarti sudah menurun juga ya Pak ya, nilai norma pelajaran yang harusnya kita tahu dari kecil nggak diterapkan ketika kita remaja. Betul, ya. Itu mohon makanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, pemirsa semua mohon disadari betul bahwa di lingkungan kita itu sekarang sudah seperti itu. Ya bagaimana kita menyikapi itu supaya generasi kita itu, generasi ke depan kita itu, anak-anak kita khususnya itu tidak semua jauh terjerumus gitu. Mungkin itu. Kalau Bapak lihat perkembangan nanti media 5 tahun ke depan seperti apa nih Pak dengan tayangan-tayangan yang ada saat ini? Ya begini, nanti kemajuan atau malah kemunduran? Kita belum tahu karena perkembangan teknologi media, khusus komunikasi dan media itu nggak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Saya nggak pernah mengira bahwa tahun 80-an ketika saya mulai bekerja di stasiun televisi, bahwa TV akan seperti ini, nggak. Begitu muncul media sosial seperti ini, siapa pernah menduga? Internet juga sebagai nggak bisa menduga gitu ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya juga mungkin semakin banyak ini. Perkembangan ya kita gini, menurut saya lah perkembangan media itu bagus, bagus. Tetapi paling tidak dampak negatifnya, ayo kita pikirkan bersama. Paling tidak di lingkungan keluarga kita. Apalagi Indonesia lebih suka ini Pak ya, gampang di ini atau di dipengaruhi sekali, terutama untuk hal yang baru. Iya. Oke, baik. Untuk Pak Yoyan ada tambahan Pak, bagaimana Bapak melihat nanti untuk rekan-rekan, apa saran dari Bapak sebagai seorang dosen psikologi, terutama untuk para orang tua yang saat ini menyaksikan UB Talk kali ini Pak? Saran dari Bapak Yoyon sendiri. Sebenarnya kalau saya gitu ya, mengatakan apakah perlu kita mengerem, apakah perlu kita menjaga anak kita, apa perlu kita buat pagar besar gitu, tembok gitu, sampai akhirnya internet nggak boleh. Saya itu juga tidak bisa kita lakukan gitu loh, karena bagaimanapun perkembangan namanya informasi itu cepat sekali. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana orang tua bisa orang tua itu bisa ikut serta dalam perkembangan anaknya mengetahui informasi, itu yang jelas. Ada kejadian Pak, orang tuanya ini kalah, jadi bisa dibilang gaptek. Jadi anaknya yang bisa gadget semua itu terjadi. Itu terjadi betul. Sehingga akhirnya kadang-kadang ketika orang tua, contoh gini ya, Le atau Nduk gitu ya, kalau misalkan orang tuanya agak-agak kuno gitu ya, itu nggak boleh loh. Kata siapa nggak boleh? Ini loh, menurut survei begini ini boleh. Sampai seperti itu. Nah, akhirnya ketika orang tua mengatakan hal seperti itu, akhirnya oh iya ya, apa saya gaptek gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa zaman saya itu lebih baik. Saya juga tidak bisa mengatakan itu. Karena bagaimanapun ya, dunia itu pasti akan, teknologi itu pasti akan berkembang terus. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa belajar, dan akhirnya kita bisa ikut serta, dan akhirnya bisa memberikan bimbingan. Karena bayangkan saja kalau orang tua itu kalah start, itu akhirnya orang tua juga akan mengatakan bahwa zaman saya itu nggak kayak gini loh, zaman saya itu lebih baik. Padahal jelas nggak bisa. Gitu. Yang kita lakukan ya memang orang tua juga harus belajar. Jadi dikatakan ya, supaya kita nggak kalah start, kalah informasi, ya orang tua juga harus belajar membaca. Dan sehingga akhirnya apa? Ketika anak itu, Bu, Pak, saya pengen tahu masalah ini bagaimana sih? Orang tua juga mengatakan, oke, mari kita diskusi. Bukan langsung, alah, umurmu jek piro sih, kalau bahasa Jawa seperti itu. Itu nanti aja tahu. Contoh misalkan gini aja. Paling simpel kan, kalau seorang anak perempuan pertama kali menstruasi gitu. Kadang-kadang kan kaget ya, ini apa? Udah, ini harus begini. Nah, itu model saya. Tapi kalau model sekarang, orang tua kok nggak menjawab ya? Akhirnya ya udah selesai. Padahal pesan orang tua bukan lagi, tapi lebih cenderung pada teman. Nah, itu yang terpenting. Jadi bersahabat ya Pak ya? Bersahabat. Jadi jangan langsung punishment. Jadi jangan langsung, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi bukan langsung membuat batasan gitu ya, tapi biarkan itu berjalan, tapi kita
rem dengan apa yang bisa kita lakukan, sehingga tidak sampai ibarat gini aja Mbak, karena mobil kencang sekali, terus kita rem mendadak, mobil itu pasti akan memutar. Tapi kalau kita rem set, nah aman. Rem itulah dengan peran kalau di keluarga adalah di ayah dan ibu, di masyarakat mungkin kalau dia kuli sekolah atau apa itu pada gurunya, guru dosen, sehingga akhirnya remnya ini banyak gitu loh. Otomatis akan berpengaruh langsung. Kemudian treatment apa yang diberikan Pak yang seharusnya, misalkan orang tua sudah tahu ternyata anak saya telah melakukan yang seharusnya tidak diajarkan, jadi menyimpang. Treatment seperti apa yang segera dilakukan oleh para orang tua dari Bapak sendiri? Sekarang gini, kalau misalkan orang tua tidak bisa dalam tanda kutip dia tidak bisa mengatasinya ya, mungkin bisa saja datang pada orang yang memang ahli di bidang itu. Contohnya contohnya misalkan ke psikolog. Nah, kita di Brawijaya juga ada dosen-dosen yang juga merangkap sebagai seorang psikolog itu. Mereka mungkin bisa membantu bagaimana sih jalan keluarnya apabila memang kita memiliki masalah di situ. Kalau memang dalam tanda kutip sebenarnya ini adalah tidak bisa lagi dihandle oleh orang tua, tapi kami selalu bersama dengan orang tua tuh, insya Allah mungkin bisa menghandle itu. Oke. Kalau Pak Bambang lagi nih Pak, dari Bapak sendiri sarannya bagaimana agar nantinya ke depan jauh lebih baik untuk Indonesia sendiri, masyarakat sendiri, literasi media yang lebih bagus pengetahuannya, kemudian dari medianya sendiri lebih bisa menurunkan egonya dengan lebih, mari kita didik masyarakat dengan tayangan kita yang berkualitas. Dari Bapak saran seperti apa? Ya itu tadi, menurut saya itu impian kami itu seperti itu. Ibarat kita semua impian sesusah kita. Itu ya Pak yang untuk mewujudkannya. Itu baru impian gitu. Siapa yang harus memulai? Menurut saya juga ada peran pemerintah menurut saya. Undang-undang dilakukan dengan regulasi dengan sangat baik, dengan sangat baik dan menutup kebocoran-kebocoran. Salah satu contoh adalah kasihan KPI pusat dulu bermasalah dengan ini RCTI atau RCTI ketika kasus silet Merapi itu juga menjadi suatu contoh yang sangat tidak baik ya, sehingga karena boleh dikatakan KPI itu kalah lah semacam itu. Padahal itu sudah jelas melanggar undang-undang. Menurut saya juga kasus itu nggak ada lagi. Mungkin dengan cara memperkuat yaitu lini regulasi itu gitu. Kebocoran itu jangan sampai regulasi yang ada itu ada kepentingan politik, ditunggangi politik itu. Masalahnya KPI itu berlawanan dengan kekuatan media massa. Siapa pemilik media massa? Ternyata pemilik media massa nasional itu semuanya, hampir semuanya, katakan saya sebut semuanya itu dibalik itu ada orang-orang kuat ekonomi dan politik dibalik itu. Yang menguasai negeri ini ekonomi dan politiknya. Ya KPI apa bisa apa gitu. Ya oleh karena itu kalau mereka itu sadar sebetulnya juga insya Allah kita bisa jagalah negara ini mau kembang. Untuk KPI apakah sudah melakukan tugasnya dengan maksimal? Menurut saya sesuai dengan tuntutan tupoksi dia sudahlah. Tetapi masih banyak kendala-kendala itu, kependanaan dan seperti contoh ini media literasi. Itu memang harusnya KPI punya anggaran itu, tetapi mungkin anggaran tidak banyak. Oleh karena itu kesadaran kita perguruan tinggi ini Pak Bayon, Mbak Dewi membuat acara-acara media literasi itu. Karena kita punya kepentingan membina bangsa-bangsa generasi muda ini gitu. Jadi kita harusnya lebih gencar lagi harusnya melakukan media literasi itu. Literasi atau melek media tidak ada masyarakat, tetapi juga mungkin kita himbauan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah dan juga kepada pemilik media itu. Gitu. Saya heran bagaimana nanti rekan-rekan yang tidak menyaksikan tayangan ini, misalkan Pak Ya dan di daerah-daerah yang mungkin masih susah sekali, mereka kan terima mentahannya saja. Pilihannya banyak, tapi mereka ya harus itu yang mereka tonton, jadi kan kasihan juga. Jadi apakah memang sudah ada program dari KPI sendiri untuk teman-teman yang mungkin jauh dari informasi seperti ini? Sebelumnya sudah ada, tapi tidak mungkin karena anggaran dan ini jadi belum bisa menjangkau ke sana. Tapi saya berharap aja pemerintahan nanti soal pemerintahan baru jauh lebih baik dan concern terhadap hal ini gitu. Itu yang kita harapkan, pemerintah yang baru nanti concern terhadap hal ini. Karena bagaimana juga bangsa ini perlu diselamatkan lah gitu. Perlu pemimpin yang juga fokus salah satunya. Program pemerintah yang jelas. Pemimpinnya bagus, program nggak bagus bisa juga gitu. Bersinergi ya Pak ya? Iya, harus sinergi. Gitu. Untuk TV, untuk internet juga begitu ya Pak ya? Sama semua. Situs-situs yang tidak baik, kemudian. Karena anak kecil-kecil itu kalau pergi ke warnet itu udah nggak bisa dikontrol sama sekali kan gitu. Kalau di Jawa Timur yang paling kelihatan kota-kota besar parahnya di mana Pak? Surabaya Pak ya. Kota-kota besar pasti Malang. Dan Malang sudah semakin ini Pak. Kota pendidikan kita Pak ya. Betul. Ya, kota pendidikan karena apa banyak perguruan tinggi banyak gitu. Tetapi apakah masyarakatnya itu memang mencerminkan sebagai pendidikan gitu kan kita belum tahu gitu.
balik lagi ke lingkungannya ya Pak ya? Betul sekali. Oke, Pak Yoyon, untuk terakhir, adakah saran dari Pak Yoyon lagi untuk para pemirsa dan juga mungkin ada yang belum Bapak ungkapkan di sesi Yubito kali ini, silahkan. Cuman mungkin ada satu gitu ya Mbak ya, bahwa apapun yang dilakukan anak, tolong jangan langsung dipotong gitu ya. Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan oleh anak itu, yang jelas perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Karena memang penjelasan itu ataupun pengertian itu, itulah yang diperlukan bagi anak-anak, terutama bagi generasi berikutnya. Karena bagaimanapun itulah yang sebenarnya yang direm pertama kali. Tapi kalau kita langsung memutus, ya pasti efeknya juga akan lebih buruk daripada yang kita jelaskan secara terperinci bagi anak itu. Oke, dari Pak Yoyon seperti itu. Terima kasih Pak. Dari Pak Bambang Sumedi, silahkan Pak. Closing statement. Begini, saya hanya berharap teman bapak-bapak, ibu-ibu kalau nonton TV itu TV apapun ditonton itu tidak langsung percaya gitu ya. Makanya di dalam bagaimanapun juga televisi. Susah loh Pak. Ini apakah ada karena semua saya katakan tadi semua TV itu ada muatan. Jadi kata televisi itu begini, televisi tidak, karena pasti teori komunikasi bahwa televisi berita atau tayangan itu kan semua konstruksi sosial gitu ya, dikonstruksi gitu. Untuk tampil sih dikonstruksi. Betul. Ada muatan apa? Pasti seperti itu. Ditayangkan iklan segala macam itu, apakah iklan itu betul? Iklan juga belum tentu kan, banyak orang tertipu oleh iklan gitu, tertipu iklan. Oleh karena itu makanya harus hati-hati gitu. Karena apa? Kehidupan apa yang ditayangkan di televisi itu sebetulnya berbeda, ada berbeda dengan kehidupan nyata. Itu aja yang harus perlu. Jadi beri penjelasan pada anak-anak lah, pada generasi muda. Bukan realitas sebenarnya. Bukan realitas sebenarnya, tapi itu konstruksi dari realitas. Hanya dikonstruksi dulu. Ada realitas, itu dikonstruksi. Jadi ada muatan di dalamnya gitu. Itu menurut saya itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang dan juga Pak Yoyon untuk kali ini Yubito membahas tentang literasi media. Semoga apa yang kita bahas ini mampu menambah informasi bagi pemirsa Yubito TV. Sebelum kita undur diri, pemirsa, ada satu yang disepakati redaksi kami bahwa jika kita melihat arus informasi yang deras, memberikan wawasan luas, informasi positif negatif pun mengalir tanpa batas. Pilih informasi sebagai langkah cerdas. Kenalkan sejak dini melek media pada masyarakat luas. Saya Ida Idei pamit undur diri dan sampai jumpa. Yubito TV, be the best. Terima kasih Pak Bambang.